Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini berjalan terlalu cepat, tapi hatimu tertinggal jauh di belakang? Pernahkah kamu duduk sendirian dan tiba-tiba menyadari bahwa kamu lelah, bukan karena tubuhmu, tapi karena jiwamu terlalu lama memikul beban yang tak terlihat? Video ini bukan tentang solusi instan, bukan tentang motivasi keras yang menyuruhmu untuk terus kuat, tapi tentang ruang, untuk bernafas, untuk merasa, untuk jujur terhadap diri sendiri. Jika kamu sedang berada di titik di mana semuanya terasa berat, video ini adalah untukmu. Di sini, kita akan berjalan bersama, perlahan, menyelami kembali makna hidup, melalui kata-kata yang tak berteriak, tapi menyentuh. Dan jika kamu merasa isi dari channel ini bisa menemanimu di saat-saat paling sunyi, silahkan klik subscribe. Karena perjalanan ini masih panjang, dan tak seorang pun harus menapakinya sendirian. Pernahkah kau merasa bahwa hidup ini seperti beban yang tak pernah benar-benar kau pilih, namun tetap harus kau pikul dari pagi ke pagi berikutnya? Ada hari-hari di mana bangun tidur saja terasa seperti pencapaian, bukan karena kita tak kuat, tapi karena kita terlalu lama pura-pura tegar. Manusia modern katanya punya lebih banyak kenyamanan, namun mengapa hati kita justru lebih sering gelisah? Kita punya lampu terang di malam hari, tapi semakin gelap di dalam diri. Kita punya koneksi tanpa batas, tapi jarang sekali benar-benar terhubung. Kita berjalan cepat, berburu waktu, mengejar sesuatu yang bahkan tak jelas bentuknya. Sukses, pencapaian, validasi, tapi saat akhirnya sampai di sana, mengapa kosong itu justru terasa lebih nyata? Mungkin inilah pertanyaan yang diam-diam menghantui kita semua. Untuk apa semua ini? Untuk apa segala luka yang tak pernah kita minta, segala kehilangan yang datang tiba-tiba, segala kecemasan yang menetap bahkan saat dunia tampak baik-baik saja? Manusia tidak hanya ingin hidup, kita ingin hidup dengan makna. Namun di tengah hiruk-pikuk dunia, makna itu seperti bisikan yang tertelan bising. Barangkali itulah mengapa hidup terasa berat, bukan semata karena bebannya, tapi karena kita kehilangan arah saat berjalan terlalu jauh dari diri sendiri. Kadang kita tidak benar-benar tahu kemana kita menuju, kita hanya takut tertinggal, takut terlihat gagal, takut dianggap tidak cukup. Jadi kita terus berlari, meski napas mulai habis, meski hati mulai retak. Tapi, bagaimana jika selama ini yang perlu kita lakukan bukanlah terus berlari, melainkan berhenti sejenak? Bukan untuk menyerah, melainkan untuk mendengar. Mendengar suara kecil yang mungkin sudah lama terabaikan, suara dari dalam. Karena mungkin, dalam diam itulah, kita akan menemukan sesuatu yang lebih jujur dari segalanya. Siapa kita sebenarnya? Apa yang benar-benar kita cari, dan mengapa hidup ini, meskipun penuh luka, masih layak dijalani? Ini baru awal dari perenungan yang tak menjanjikan jawaban cepat, tapi mengundang kita untuk menyelam lebih dalam ke inti dari keberadaan itu sendiri. Jika kau merasa hidup terasa berat, barangkali yang kau butuhkan bukanlah pelarian, melainkan keberanian untuk melihat ke dalam, tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru. Karena ada sesuatu yang sedang menunggu untuk kau sadari, dan kita akan mencarinya bersama, perlahan, di bagian selanjutnya. Kita melanjutkan perjalanan dari keheningan yang tadi. Dari pertanyaan yang belum sempat kita jawab, apa sebenarnya yang kita cari? Dalam hidup, ada lelah yang bisa dijelaskan, dan ada lelah yang hanya bisa dirasakan. Yang pertama, bisa kau ceritakan pada orang lain, tentang jam kerja yang panjang, tentang tagihan yang terus datang, tentang tubuh yang kurang tidur. Tapi yang kedua, itu yang paling sunyi. Lelah karena berpura-pura kuat, lelah karena menyembunyikan tangis di balik senyum, lelah karena terus berusaha jadi versi terbaik dari diri yang bahkan tak kau kenal lagi. Dan di tengah semua itu, kita tetap berjalan. Bukan karena kita tahu kemana, tapi karena diam terasa lebih menyakitkan. Padahal, justru dalam diam, banyak yang bisa kita pahami. Manusia seringkali tidak jatuh karena beban besar, tetapi karena berat yang dipikul terlalu lama, sendirian. Filsuf Yunani, Epiktetos, pernah berkata,
Bukan hal-hal di luar kita yang membuat kita menderita, tetapi cara kita memaknainya. Dan memang, penderitaan manusia seringkali bukan datang dari kenyataan, melainkan dari harapan yang tak terpenuhi, dari ekspektasi yang tak pernah realistis, dari bayangan hidup yang sempurna, yang terus kita bandingkan dengan kenyataan yang tak selalu ramah. Kita diajarkan untuk kuat, untuk bertahan, untuk bangkit, tapi jarang sekali kita diajarkan cara menerima. Menerima bahwa tidak apa-apa tidak baik-baik saja, bahwa menangis bukan tanda lemah, tapi bentuk paling jujur dari keberanian, bahwa mengakui kebingungan adalah langkah pertama untuk menemukan kejelasan. Di balik segala pencapaian, manusia tetaplah makhluk yang rapuh, dan kerentanan itu bukan kelemahan. Ia adalah bukti bahwa kita hidup, bahwa kita mampu merasakan, bahwa kita belum mati rasa. Mungkin hidup terasa berat bukan karena salah arah, tapi karena kita terlalu lama mengabaikan suara hati. Kita terlalu sibuk mengejar apa yang dikagumi orang, dan lupa merawat apa yang dibutuhkan jiwa. Saat kita mulai jujur pada diri sendiri, kita akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menahan semua rasa, melainkan berani duduk bersama luka. Berani menghadapinya tanpa harus menang, tanpa harus segera sembuh. Karena, ada keindahan yang hanya bisa lahir dari kepedihan yang diterima, bukan ditolak. Dan ada makna yang hanya muncul saat kita tidak lagi melawan kenyataan, melainkan belajar berdamai dengannya. Hidup tidak selalu tentang menaklukkan. Kadang, ia hanya ingin kita menyadari keberadaannya, mengalaminya, dengan sepenuh hati, meski itu berarti merasa hancur sejenak. Dalam perenungan ini, kita tak mencari jawaban instan, kita mencari pemahaman. Pemahaman bahwa meskipun hidup tak selalu ringan, kita tidak harus mengangkatnya sendirian. Kita akan terus berjalan, menuju bagian berikutnya, di mana kita mulai melihat cahaya kecil yang tak berasal dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Sampai di sana, izinkan dirimu bernafas, izinkan hatimu berbicara, karena belum selesai, dan kita masih bersama ini, dalam perjalanan yang sunyi, tapi bermakna ini. Kita telah menelusuri luka, menggali lelah yang tak terlihat, dan mulai berani mendengar suara dari dalam. Kini, kita tiba pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa arti dari semua ini? Filsafat selalu berangkat dari rasa heran, dan heran terbesar manusia adalah mengapa kita ada. Apa tujuan kita di dunia ini? Jika pada akhirnya semua akan berlalu, jika tubuh akan lemah, nama akan dilupakan, dan waktu akan menyapu semuanya seperti debu di ambang jendela. Pertanyaan ini bukan sekedar retoris. Ia adalah panggilan bagi jiwa yang ingin lebih dari sekedar bertahan. Dalam dunia yang terus meminta kita untuk produktif, untuk sukses, untuk tampil sempurna, mudah sekali melupakan satu hal penting: menjadi manusia. Menjadi manusia berarti mampu merasakan, berjuang, gagal, mencintai, kehilangan, berharap, dan kecewa. Semuanya sekaligus, bukan untuk dipilah atau disangkal, tapi untuk dijalani. Viktor Frankl, seorang psikiater sekaligus penyintas kamp konsentrasi, pernah berkata bahwa penderitaan hanya menjadi tak tertahankan jika tidak memiliki makna. Tapi jika kita tahu mengapa, kita bisa bertahan terhadap hampir semua bagaimana. Makna tidak datang dalam bentuk besar atau megah. Ia tidak selalu berbentuk panggilan hidup yang agung atau misi besar yang mengubah dunia. Kadang, makna hadir dalam hal paling kecil, dalam ketulusan membantu orang lain, dalam keberanian untuk tetap hidup satu hari lagi, atau dalam senyuman yang kita berikan meski hati sedang remuk. Namun, yang paling penting adalah ini: makna tidak bisa diberikan oleh orang lain, ia harus ditemukan sendiri. Melalui pengalaman yang personal, melalui luka yang hanya kita yang tahu dalamnya. Seringkali, kita mencari jawaban di luar diri, mengejar validasi, menggantungkan nilai hidup pada pujian atau pengakuan. Tapi semakin kita menggantungkan makna pada dunia yang berubah-ubah, semakin rapuh kita dibuatnya. Karena dunia tidak punya kewajiban untuk selalu adil, tapi kita punya tanggung jawab untuk tetap utuh, meski dunia tidak berpihak. Disinilah moralitas lahir, saat kita tidak hanya bertanya apa yang aku mau, tapi juga apa yang benar. Di tengah kerapuhan, kita tetap diberi pilihan. Apakah kita akan menambah gelapnya dunia dengan kemarahan dan dendam, atau membawa sedikit cahaya,
meski hanya setitik, dengan kebaikan, pengertian, dan belas kasih. Filosofi hidup yang dalam tidak menawarkan janji tanpa kesakitan, tapi menawarkan keberanian untuk tetap hidup secara jujur, utuh, dan penuh makna. Mungkin, hidup tidak dimaksudkan untuk selalu dimengerti, tapi untuk dirasakan. Mungkin, pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus selalu dijawab, tapi cukup dipeluk. Karena dalam pelukan terhadap ketidakpastian, terkadang kita justru menemukan kebebasan. Kita tidak bisa memilih semua yang terjadi dalam hidup, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalaninya. Dan itu adalah kebebasan paling hakiki yang dimiliki manusia. Kini, kita akan bersiap menuju bagian terakhir, bukan sebagai akhir dari perjalanan, melainkan sebagai jembatan menuju kehidupan yang lebih utuh, keberanian untuk tetap berjalan meski tak semua bisa dijelaskan, dan keyakinan bahwa setiap langkah punya arti. Sampai di sini, kita telah melewati banyak lapisan, lelah yang tersembunyi, luka yang kita terima dalam diam, pertanyaan tentang makna, dan pilihan-pilihan moral di tengah dunia yang kacau. Mungkin sekarang, kita menyadari bahwa hidup tidak selalu butuh jawaban yang mutlak. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah kejujuran untuk mengakui bahwa kita sedang mencari. Dan itu sudah cukup. Hidup tidak menuntut kita untuk selalu kuat. Ia hanya mengajak kita untuk tetap hadir, tetap berjalan, meski perlahan, meski tertatih. Ada keagungan dalam mereka yang tetap melangkah, bukan karena mereka tahu pasti kemana, tapi karena mereka percaya bahwa setiap langkah memiliki nilainya sendiri. Kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana perasaan dipercepat, luka dipoles agar tampak ringan, dan pertanyaan besar dianggap terlalu berat untuk dibicarakan. Tapi mungkin, justru disitulah kita menemukan ruang untuk menjadi manusia sepenuhnya, dengan merangkul luka, menghargai keheningan, dan menyadari bahwa hidup yang berarti bukanlah hidup yang sempurna, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran. Kesadaran bahwa kita terbatas, bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi juga bahwa di balik keterbatasan itu tersimpan kekuatan yang sunyi. Kekuatan untuk memilih, mencintai meski pernah dikhianati, percaya meski pernah diruntuhkan, dan memberi meski tak selalu dihargai. Kehidupan bukan tentang menghindari penderitaan, tapi tentang menemukan alasan untuk tetap hidup meskipun ada penderitaan. Dan alasan itu seringkali sederhana, wajah orang yang kita cintai, mimpi kecil yang masih menyala, atau bahkan harapan bahwa suatu hari nanti semuanya akan terasa lebih ringan. Kita semua sedang belajar menjadi manusia yang utuh di dunia yang retak, dan dalam proses itu tidak ada yang benar-benar sendiri. Setiap orang yang kau temui sedang menanggung sesuatu, dan ketika kita menyadari itu, kita pun bisa menjadi lebih lembut, lebih penuh pengertian terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. Jadi, jika hari ini hidup terasa berat, ingatlah, tidak semua beban harus ditanggung sekaligus. Kadang, cukup satu langkah, satu tarikan nafas, satu doa, sudah menjadi bentuk kemenangan kecil yang berarti. Dan ketika kau merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa mungkin, hanya mungkin, kau sedang berada di titik terdalam sebelum semuanya mulai berubah perlahan. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena dirimu menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih bijaksana. Kita tidak harus tahu semua jawabannya hari ini, tapi kita bisa mulai dengan satu keputusan sederhana untuk terus hadir dengan sepenuh hati di hidup yang sementara ini. Karena di antara luka dan harapan, di antara jatuh dan bangkit, di sanalah kita benar-benar hidup. Dan hidup, betapapun beratnya, masih bisa jadi anugerah jika kita cukup berani untuk melihatnya demikian. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jika narasi ini menyentuhmu, jangan lupa untuk membagikannya, agar siapapun yang sedang merasa letih juga tahu bahwa mereka tidak sendiri. Dan jika kau merasa perjalanan ini berarti, jangan ragu untuk subscribe, karena kita akan terus berjalan bersama, menyusuri hidup dengan tenang, dalam, dan penuh makna.